Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Zulsmita dengan NIM 2233429. Baik, di sini saya akan membuat video praktek 12 nervus kranial, pemeriksaan GCS dan mengenial. Berikut video praktek yang akan saya lakukan. Baik, pemeriksaan yang pertama yaitu nervus olfactorius. Prosedur yang pertama yaitu periksa lubang hidung pasien bebas atau tersumbat dari flu. Yang kedua, satu lubang hidung ditutup dengan menutup mata. Pasien diminta untuk mengenali suatu benda dengan aroma-aroma tertentu seperti aroma lunak, misalnya parfum, minyak kayu putih, ataupun hand sanitizer. Dan diulangi pada lubang lainnya. Jika pasien dapat mengenali semua zat dengan baik, disebut dengan normosmi. Bila daya cium kurang, disebut hiposmi, dan bila tidak dapat mencium aroma sekali, disebut anosmi. Pemeriksaan yang kedua yaitu nervus opticus. Di sini terdiri dari pemeriksaan visual dan juga pemeriksaan lapang pandang. Di sini kita akan melakukan pemeriksaan visual. Di sini kita harus berjarak lebih kurang 1 meter dari pasien dan meminta pasien untuk menutup salah satu dari matanya. Lalu meminta pasien untuk membaca kalimat yang terdapat di depan. Selanjutnya pemeriksaan lapang pandang. Pasien diminta untuk duduk atau berdiri berhadapan dengan pemeriksa. Di sini klien disuruh menutup salah satu mata dan melihat objek dari arah luar ke arah tengah mata dan meminta klien mengatakannya pada saat pertama kali melihat objek yang digerakkan, dan ulangi prosedur untuk mata yang sebelahnya. Nervus selanjutnya yaitu nervus 3, 4, dan 6. Pemeriksaan kelopak mata atas dalam keadaan pasien memandang mata Anda selama 1 menit. Diminta untuk melirik ke atas dan melirik ke bawah. Selanjutnya yaitu pemeriksaan pupil. Di sini kita akan melihat refleks dari pupil pasien terhadap cahaya, apakah mengecil atau membesar. Selanjutnya pemeriksaan refleks akomodasi pupil. Di sini penderita diminta untuk melihat jari telunjuk pemeriksa pada jarak yang agak jauh. Yang kedua, meminta penderita untuk terus melihat jari tengah pemeriksa yang digerakkan mendekati hidung penderita dan mengamati gerak bola mata. Pemeriksaan nervus selanjutnya yaitu nervus trigeminus, yaitu nervus yang menginertasi untuk otot-otot di pengunyahan. Dalam nervus 5, kita akan memeriksa bagaimana fungsi motorik dan juga sensorik. Untuk memeriksa motorik, kita lakukan sebagai berikut. Di sini pasien disuruh untuk merapatkan gigi dan kemudian rileks. Dan pada saat itu, kita akan meraba temporal dan masseter. Pada video, pemeriksa dapat meraba temporal dan masseter pada pasien. Pemeriksaan selanjutnya yaitu meminta pasien mengidentifikasi apakah ada rangsangan yang diterima di area wajah berupa rangsangan halus atau rangsangan yang nyeri. Di sini pasien diminta untuk menutup mata dan menebak apakah benda yang diberikan pada area wajah apakah halus atau tajam. Di pemeriksaan selanjutnya yaitu kita melakukan pemeriksaan rasa suhu menggunakan botol berisikan air panas dan air dingin dan diuji secara bergantian apakah bisa pasien menebak atau tidak. Selanjutnya yaitu refleks kornea. Di sini kita menggunakan satu tisu atau kapas dan disentuh pada area kornea. Perhatikan air mata yang keluar atau mata yang berkedip saat benda masuk. Pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan yang ketujuh yaitu facialis. Di sini kita akan melakukan pemeriksaan sensorik ataupun juga motorik. Untuk pemeriksaan motorik, kita mulai dengan kita meminta pasien untuk mencoba memejamkan mata
dengan kuat. Di sini pemeriksa akan mencoba untuk membuka mata pasien. Ini menandakan bahwa otot di kelopak mata pasien ini cukup kuat. Kemudian pasien diminta untuk membuka mata, kemudian mengangkat alis ke atas. Di sini kita akan melihat apakah simetris atau tidak. Kemudian selanjutnya kita meminta pasien untuk mengerutkan mulut atau mencucu. Lalu di sini pasien diminta untuk mengembungkan pipi. Di sini pemeriksa mencoba untuk menekan pipi. Selanjutnya kita akan pemeriksaan sensorik. Di sini pemeriksa akan menyiapkan bahan sensasi seperti rasa asam, manis, asin, dan pahit. Pemeriksa akan membuat tulisan pada kertas yang sudah dibagi menjadi 4 dengan tulisan asam, manis, asin, dan pahit. Kemudian pemeriksa akan meminta pasien untuk menjulurkan lidahnya. Lalu pemeriksa akan mencelupkan lidi kapas ke dalam bahan yang telah disiapkan. Selanjutnya, pemeriksa akan meletakkan ke ujung lidah 2/3 dari bagian depan dan meminta klien untuk mengidentifikasi rasa dengan cara menunjuk pada kertas tadi. Lalu, ulangi pemeriksaan untuk mengidentifikasi rasa berikutnya secara berulang. Berikut adalah contoh pemeriksaan yang dilakukan. Nervus selanjutnya yaitu nervus 8. Di sini kita akan memeriksa ketajaman pendengaran dengan cara menutup salah satu telinga pasien, kemudian dengan jarak 1-2 feet menggesekkan jari dan tanya apakah pasien bisa mendengar dengan jelas suara yang kita berikan dari tangan tersebut. Dan ulangi pemeriksaan ini untuk telinga sisi lainnya. Selanjutnya yaitu pemeriksaan literarisasi. Di sini kita akan meletakkan pangkal garpu tala pada bagian tengah kepala. Lalu kita akan menanyakan kepada pasien apakah mendengar suara dari garpu tala tersebut. Tes selanjutnya yaitu tes Rine. Di sini kita membandingkan hantaran tulang dengan hantaran udara dengan menggunakan garpu tala yang menggetar, dan kita akan menanyakan ke pasien apakah mendengar suara getaran dari garpu tala atau tidak. Pada video pasien dapat mendengar suara dari garpu tala. Di sini yaitu pendengaran pasien normal. Selanjutnya di sini yaitu ada tes Weber. Tujuannya itu membandingkan hantaran tulang dan udara garpu tala pada penderita dengan hantaran tulang dan udara garpu tala pada pemeriksa dengan anggapan pendengaran pemeriksa baik. Tes yang kelima yaitu tes keseimbangan. Di sini kita akan meminta pasien untuk berdiri, lalu kita akan mengobservasi apakah ada ayunan tubuh dari klien. Dan selanjutnya kita akan meminta klien untuk menutup mata dan mengobservasi gerakan dan usaha klien untuk mempertahankan tegak posisinya. Dapat dilihat dari video, di sini pasien dapat menyeimbangkan posisi tubuhnya dengan baik dan di sini dapat dikatakan dengan normal. Pemeriksaan selanjutnya yaitu nervus 9 dan 10. Pemeriksaan nervus ini akan kita lakukan dalam 3 hal. Yang pertama yaitu refleks menelan dari pasien. Kemudian yang kedua adalah letak ovula. Dan yang ketiga adalah refleks untuk muntah.
Di sini kita akan meminta pasien untuk mencoba menelan. Sambil kita mengamati, di sini kita akan melihat pergerakan dari leher naik dan turun atau disebut juga dengan jakun. Pada pemeriksaan kedua, pasien diminta untuk membuka mulutnya sambil bersuara A. Di sini dapat kita lihat ukuran dari okulanya baik. Kemudian gerakan yang ketiga yaitu kita akan melakukan refleks muntah. Nervus yang ke-11 yaitu nervus accessorius. Di sini kita meminta pasien untuk memutar kepalanya ke satu sisi melawan tangan kita. Lalu kita akan mengamati kontraksi dari sternocleidomastoideus. Lalu kita memperhatikan kekuatan tahanan terhadap tangan yang kita berikan. Dapat dilihat pada video berikut ini. Pemeriksaan selanjutnya yaitu pasien diminta untuk mengangkat bahunya ke atas untuk melawan tahanan yang kita berikan. Nilai kekuatan dan otot-otot dari trapezius. Di sini dapat kita lihat kekuatan otot dari bahu pasien kuat atau disebut juga dengan normal. Bila terjadi kelumpuhan pada otot trapezius, maka bahu akan anjlok dan spakula menyimpang ke bawah dan ke samping. Nervus yang terakhir yaitu nervus hipoglossus. Di sini kita meminta pasien untuk membuka mata dan memeriksa lidah pasien. Di sini kita akan memeriksa apakah adanya fasikula. Dan juga kita meminta pasien untuk menjulurkan lidahnya dan memperhatikan adanya asimetri, defisiasi atau atrofi. Bila lidah dijulurkan akan menyimpang ke arah sisi yang lumpuh. Selanjutnya yaitu pemeriksaan GCS. Respon membuka mata atau e-open. Di sini kita akan mencoba spontan membuka mata dengan skor 4, lalu terhadap suara membuka mata dengan skor 3, terhadap nyeri membuka mata dengan 2, dan tidak ada respon sama sekali dengan skor 1. Respon yang kedua yaitu respon motorik. Yang pertama di sini menurut perintah dengan skor 6. Dapat melokalisir rangsangan sensorik di kulit yaitu 5. Menolak rangsangan nyeri pada anggota gerak dengan skor 4. Menjauhi rangsangan nyeri dengan skor 3. Ekstensi abnormal atau postur desebrasi dengan 2 dan tidak ada respon sama sekali dengan skor 1. Respon yang ketiga yaitu respon verbal, berorientasi baik dengan skor 5, bingung dengan skor 4, kata-kata respon tidak tepat dengan skor 3, respon suara tidak bermakna dengan skor 2, dan tidak ada respon dengan skor 1. Pemeriksaan tanda meningeal.
Pemeriksaan tanda meninggal yang pertama yaitu pemeriksaan kaku kuduk. Di sini kita akan menjelaskan prosedur dan tujuan dari pemeriksaan. Lalu kita meminta penderita untuk berbaring terlentang di atas kasur. Lalu kita akan meletakkan tangan kiri di bawah leher dan tangan kanan di dada pasien. Lalu kita akan memfleksikan leher pasien dan mengangkat kepala ke arah leher. Pemeriksaan yang kedua yaitu Brudzinski 1. Di sini kita akan menjelaskan tujuan dan prosedur pemeriksaan, mempersiapkan pasien berbaring terlentang di atas kasur, meletakkan tangan pada posisi pemeriksaan yang pertama, lalu kita akan menaikkan leher pasien secara cepat. Pemeriksaan yang ketiga yaitu pemeriksaan tanda kernik. Di sini kita akan menjelaskan tujuan dan prosedur pemeriksaan, meminta pasien untuk berbaring di atas tempat tidur, melakukan fleksi pada sendi panggul dan sendi lutut, lalu mengekstensikan pada sendi lutut. Pemeriksaan yang keempat yaitu pemeriksaan Brudzinski 2. Pada salah satu tungkai bawah pasien dilakukan fleksi secara pasif pada sendi panggul dan sendi lutut. Di sini kaki diangkat dengan derajat 90 dan diangkat lagi ke atas. Baik, sekian hasil video praktek dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.